Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Wa qala Allahu ta'ala aydan, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sahabat Stimuzen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang paling indah selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam bentuk ibadah ataupun muamalah yang lainnya. Semoga semua rangkaian ibadah baik hablum minallah maupun hablum minan nas, khususnya di bulan Ramadan tahun ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang taat dan patuh terhadap ajarannya. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Stimuzen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di bulan Ramadan, terlebih di penghujung bulan Ramadan ini, maka kita bisa melihat bahwa banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka alhamdulillah ketika masuk bulan Ramadan kita dapati bertambah kebaikannya, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antaranya yang sebelum masuk Ramadan mereka jauh dari masjid. Mereka belum bisa untuk melangkahkan kakinya menuju ke masjid atau musalla. Akan tetapi ketika hadirnya Ramadan, maka alhamdulillah syukur kita kepada Allah, Allah berikan satu bulan yang sangat luar biasa keutamaannya. Sehingga di antara saudara kita yang tadinya belum berangkat bersama-sama kita, bersama di masjid, melaksanakan sholat berjamaah, duduk di majelis ta'lim, dengan bulan Ramadan ini mengantarkan mereka untuk mampu melaksanakan ibadah-ibadah dan tentu dengan mencapai keutamaan-keutamaan di antaranya adalah sholat berjamaah di masjid. Nah, ini adalah gambaran bahwa di bulan Ramadan berdampak terhadap umat Islam yang tadinya mungkin secara keimanannya berkurang, maka mendapatkan penguatan ketika masuk di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang utama dilakukan di bulan Ramadan itu. Oleh karena itu, ketika kajian kita bertemakan generasi Rabbani versus generasi Ramadhani, maksudnya apa? Ketika kita mendapati ada di antara saudara-saudara kita yang semula tidak melaksanakan ibadah-ibadah sebelum datangnya Ramadan,
yang tadinya mungkin hampir tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran, mungkin juga hampir tidak ada kesiapan untuk duduk di majelis ta'lim, mungkin juga merasa enggan untuk berjamaah sholat di masjid, tetapi ketika masuk Ramadan semua itu mampu dilakukannya. Maka ketika ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini adalah tidak ada yang salah. Akan tetapi yang menjadi bahan renungan kita, yang harus kita perhatikan adalah ketika kita sudah menapaki perjalanan panjang selama 1 bulan Ramadan ini, apakah semua aktivitas kebaikan, semua keimanan yang meningkat selama 1 bulan lamanya ini kemudian akan hilang atau berkurang seperti halnya ketika kita sebelum masuk di bulan Ramadan. Maka inilah yang menjadikan pentingnya kita melakukan kontemplasi, perenungan. Jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang termasuk dalam kategori generasi Ramadhani, tetapi haruslah kita menjadi generasi Robbani. Generasi Ramadhani maksudnya adalah ketika orang baiknya, sedekahnya, sholatnya berjamaah, ta'limnya, atau ibadah-ibadah yang lainnya hanya bertahan selama bulan Ramadan. Akan tetapi ketika sudah Ramadan pergi meninggalkannya, maka pergi juga semua kebaikannya. Pergi juga segala aktivitas yang selama Ramadan dia lakukan. Maka inilah yang menjadikan penting untuk kita siapkan diri kita agar jangan sampai nanti ketika Ramadan meninggalkan kita, kita tidak mendapatkan kesuksesan Ramadan kita. Karena hakikatnya keimanan itu adalah bukan musiman. Keimanan harus terus ada, harus terus terjaga. Meskipun Ramadan nanti pasti akan pergi meninggalkan kita. Kemudian ketika berbicara tentang keimanan juga tentu bukan dibatasi oleh waktu ataupun keadaan. Akan tetapi keimanan harus tetap meningkat dan berupaya untuk terjaga. Sehingga meskipun Ramadan pasti akan pergi 11 bulan, insya Allah kita mampu mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan generasi Rabbani. Generasi Rabbani adalah generasi yang menjadikan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, sebagai sang pencipta, sebagai sang pengatur, sebagai sang pemelihara diri kita, dijadikan oleh kita sebagai pengabdinya. Kita hanya mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya. Sahabat Stimuzen yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita hadir dalam bulan Ramadan ini, maka rasa syukur kita kepada Allah setelahnya kita menjalankan berbagai macam ketaatan yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka haruslah mampu kita pertahankan. Haruslah mampu kita istiqomahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Ali Imran, ayat yang ke-79 dan ayat yang ke-146 yang tadi di dalam muqaddimah saya sampaikan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian, jadilah kamu generasi Rabbani, ya, Rabbaniyin, para pengabdi-pengabdi Allah, yang mana mempunyai ciri menurut ayat ini adalah bima kuntum tu'allimunal kitab, disebabkan kalian adalah orang-orang yang mau dan mampu mengajarkan Al-Quran, mengajarkan isi kitab. Dan kemudian yang kedua adalah wa bima kuntum tadrusun, disebabkan kalian mampu untuk mempelajari dan mau untuk mempelajari Al-Quran. Dua ciri atau sifat inilah yang harus terus kita jaga. Bagaimana Ramadan yang mendidik kita dengan ibadah-ibadah yang sangat luar biasa kita sudah tunaikan dengan sempurna, dan kita berharap mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal yang jadi pertanyaan adalah, mampukah kita
mempertahankan semua nilai-nilai utama yang sudah kita bangun selama bulan Ramadan ini. Ini adalah tugas yang menjadikan PR kita 11 bulan menanti untuk mampu kita gunakan sebagaimana kita mengisi ketika di bulan Ramadan. Kita menjadi bagian orang-orang yang mau untuk mengajarkan nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam kitab Al-Quran. Dan kita pun terus untuk mau belajar atau mempelajari apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu adalah dua sifat yang pertama. Para ulama diantaranya memberikan definisi tentang generasi Rabbani. Ada di antaranya adalah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa dia menyampaikan, mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan generasi Rabbani adalah generasi yang memberikan santapan rohani kepada manusia dan tentu dengan hikmah, dengan ilmu, dan kemudian mendidik mereka dengan ilmu juga. Nah, jadi ini adalah gambaran generasi Rabbani yang harus kita upayakan. Kita harus mau dan mampu menjadi bagian yang Allah perintahkan kepada kita menjadi generasi Rabbani, yaitu generasi yang mau berusaha untuk bisa menyampaikan nilai-nilai kebenaran, mengajarkan Al-Quran, dan juga selalu untuk mempelajari Al-Quran. Baik dalam arti bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, ataupun kita bisa memahami isi kandungan di dalam Al-Quran, dan kemudian kita pun mampu untuk menyampaikan kepada orang lain. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang Muslim, yang mana semua kita mempunyai tanggung jawab yang sama, memberikan pembelajaran, memberikan nasihat-nasihat yang tentu bermanfaat bagi orang lain. Sahabat Stimuzen yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun di dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 146. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Dan betapa banyak di antara para nabi yang mengikutinya, yaitu generasi ribbiyuna, para pengikut yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ahu bersamanya, mengikutinya. Kemudian mereka terbunuh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan ciri mereka adalah fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak merasa takut, mereka tidak merasa khawatir dengan apa yang menimpa kepada mereka selama fi sabilillah, di jalan Allah. Kemudian wama dha'ufu, dan tidaklah juga mereka lemah, patah semangat. Jadi mereka tetap dengan semangat. Kemudian wamastakanu, dan tidak juga menyerah. Jadi generasi Rabbani, ribbiyuna di sini adalah mempunyai ciri, di antaranya disebutkan menurut surah Ali Imran ayat 146, adalah orang-orang yang mempunyai keberanian, tidak takut ketika berada di jalan Allah, menyampaikan kebenaran, dan kemudian mereka pun tidak lemah. Mereka mempunyai semangat yang tinggi, dan juga mereka tidak termasuk orang-orang yang menyerah. Tentu tugas ini hanya bisa dilakukan ketika kita bersabar dalam menapaki perjalanan dakwah ini. Maka di akhir ayatnya Allah sampaikan, wallahu yuhibbus sabirin, dan sesungguhnya Allah itu adalah suka, mencintai kepada para orang-orang yang sabar. Sahabat Stimuzen yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mampu memaknai bahwa generasi Rabbani adalah generasi yang diharapkan oleh umat manusia, oleh kita semua, dan ini adalah bukan pekerjaan yang mudah, maka kesungguh-sungguhanlah yang dibutuhkan dari kita semua. Kita tidak bisa mengandalkan generasi ini akan terwujud dengan sendirinya, tetapi harus bersama-sama, menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana menciptakan atau menghadirkan generasi Rabbani ini. Janganlah kita termasuk dalam kategori generasi Ramadhani, yakni taatnya, ibadahnya, kemudian belajarnya, tadarus Al-Qur'annya, sedekahnya, salatnya, berjamaahnya, majelis ta'limnya,
hanya berada selama bulan Ramadan. Ketika selesai Ramadan, maka selesai semua itu. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu, ketika kita memahami bahwa yang menjadikan tugas kita setelahnya kita diberikan kesempatan Allah untuk hidup di bulan Ramadan tahun ini, maka haruslah kita mampu untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya selama bulan Ramadan yang insya Allah ada beberapa hari yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa sempurnakan sampai dengan sempurna, ya, 30 hari ataupun 29 hari di Ramadan kita. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan ketaatan itu. Jangan sampai kalah sebelum finish. Jangan sampai sebelum akhir Ramadan kita sudah menjadi orang-orang yang gugur, tidak mampu bertahan. Dan ketika kita sudah mampu mempertahankan segala macam ketaatan dan ibadah kita selama bulan Ramadan tahun ini, maka tugas berikutnya adalah menanti kita bagaimana kita mampu untuk mendawamkan, untuk mempertahankan, untuk mengistiqomahkan segala kebaikan, segala ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada 11 bulan lainnya. Sehingga kata Allah di dalam ayatnya, di dalam Al-Quran surah Fussilat surah ke-41 ayat yang ke-30. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, itulah Rabbaniyin. Kemudian tsumma istaqamu, mereka beristiqomah, maka Allah memberikan jaminan kepada mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa bersedih hati, dan berikanlah kabar gembira kepada kalian, kepada mereka semua orang-orang yang istiqomah di dalam perkataan pengakuannya Allah sebagai Rabbnya, penghamba-penghamba Allah, dengan balasan yang terbaik dari Allah. Wa abshiru bil jannah, dengan surganya Allah yang Allah sudah sediakan kepada mereka orang-orang yang mampu istiqomah di dalam kebenaran. Para jamaah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita mau mendapatkan kedudukan sebagai Rabbaniyin, maka ada di antaranya ulama yang memberikan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seseorang atau setiap orang yang mana mereka termasuk dalam kategori Rabbaniyin. Generasi Rabbani adalah paling tidak ada 3 sifat yang harus dimiliki oleh kita. Yang pertama adalah berilmu dan memiliki pengetahuan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun kita mungkin bisa jadi berbeda secara profesi, bidang studi ketika kita belajar ataupun kuliah, maka tetap tanggung jawab kita sebagai seorang muslim adalah sama. Bagaimana kita mempunyai ilmu dan pengetahuan tentang Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kemudian yang kedua adalah setelahnya kita berilmu, maka berikutnya adalah mengamalkan ilmu itu di dalam kehidupan. Tentu ketika berbicara ilmu, segala sesuatu yang difahami oleh kita, maka tentulah harus sesuai dengan amalan. Dan amalan yang disertai ilmu, inilah yang menjadikan penting bagi kita ketika mau untuk mendudukan diri kita sebagai generasi Rabbani. Dan yang ketiga adalah mengajarkan ilmu. Maka 3 karakteristik ini, 3 sifat ini adalah harus lengkap ada pada diri seseorang ketika mereka mendudukan dirinya sebagai generasi Rabbani. Salah satunya tidak ada, maka tidaklah layak atau berhak mendapatkan kategori ataupun predikat sebagai generasi Rabbani. Berilmu, beramal, dan juga mengajarkan ilmu. Kemudian terkait dengan ilmu dan ibadah ini, amalan ibadah kita, maka tentu hubungannya dengan ilmu adalah 2 hal yang tidak bisa terpisahkan. Ilmu dan amal. Ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ketika kita berilmu, maka wajiblah hukumnya kita mengamalkan ilmu kita.
Kalau kita bisa katakanlah menguasai ilmu membaca Al-Quran, maka wajiblah kita mengamalkan membaca Al-Quran dengan ilmunya. Begitupun ketika kita beramal, maka beramal ketika tidak didasari ilmu, maka tentu nilainya tidak akan lebih baik dibandingkan dengan amalan yang didasari oleh ilmu. Oleh karena itu, ilmu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berilmu, maka sesungguhnya kita tengah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang hanya akan bisa beribadah dengan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala dia mengamalkan ibadahnya berdasarkan ilmu, berdasarkan keterangan, berdasarkan penjelasan yang tentu disandarkan kepada sumber ilmu, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tidak ada satu bentuk penghambaan pun kepada Allah yang lebih mulia dibandingkan dengan ilmu. Artinya, ketika kita beramal tanpa ilmu, maka inilah menjadikan amalan yang sia-sia. Bahkan dalam sabda Nabi yang lain dikatakan, man amila amalan laisa lahu min amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang soleh, kebaikan apapun, laisa lahu min amrina, tidak ada amalan itu adalah perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Oleh karena itu ketika kita beramal, terutama beribadah kepada Allah, maka jelaslah yang menjadikan landasan diterimanya amal ibadah kita, tidak tertolak amal ibadah kita, selain ikhlas karena Allah semata, adalah benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sahabat Timuzen yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita untuk menjadi generasi Robbani ini, yang tentu diharapkan oleh kita semua. Maka ketika cara yang bisa adalah mulailah dari lingkungan yang terdekat dengan kita. Mulailah dari lingkungan keluarga kita. Ya, setelahnya mulai dari diri kita secara pribadi, kemudian kita tingkatkan mulai dari lingkungan keluarga kita. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah anfusakum, dirimu sendiri. Kemudian wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Maka dua perintah Allah dalam ayat ini adalah sebagai bentuk wujud keimanan kita kepada Allah. Jadi kalau kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah, maka perintah ini kita rasakan itu adalah buat kita. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga, memelihara diri kita dan keluarga kita. Maka tadi menjadi generasi Robbani, kita mulai dari ibda bin nafsik, mulai dari diri kita masing-masing, kemudian kita perluas, dimulai dengan lingkungan keluarga kita. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau kita yang belum berkeluarga? Maka tentu ketika kita menjadi generasi Robbani, pada saat kita belum berkeluarga, maka insya Allah dengan niat dan kita memperbaiki diri kita, tadi melakukan upaya-upaya dimulai dari diri sendiri, maka insya Allah Allah akan hadirkan pasangan yang tentu sesuai dengan kadar keimanan kita. Orang yang baik Allah akan takdirkan, berikan jodohnya dengan orang yang baik, ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, bagi orang yang belum punya tanggung jawab dalam keluarga, maka tugas menjadi generasi Robbani itu adalah bagaimana memperbaiki diri, bagaimana menjaga dirinya dari hal-hal yang tentu diperintahkan adalah bagaimana supaya dilaksanakan dengan sempurna, dan sebaliknya ketika larangan-larangan Allah dengan segenap kemampuannya, dengan mujahadahnya, bagaimana untuk mampu ditinggalkan. Ini adalah generasi Robbani yang dimulai dari diri pribadi. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, sebagaimana yang menjadi tujuan dari ibadah puasa kita, bahwa
puasa ini yang kita diperintahkan oleh Allah, diwajibkan di bulan Ramadan, tidak lain tujuannya adalah la'allakum tattaqun, menjadikan kita semua pribadi yang bertakwa. Bertakwa ini adalah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Bagaimana seorang yang bertakwa itu menjalankan perintah-perintah Allah semuanya dan juga meninggalkan atau menjauhkan dirinya dari segala perkara apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perintah dan larangan yang sudah jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala baik di dalam Al-Quran secara langsung ataupun melalui sabda Nabi-Nya SAW, itulah yang menjadikan sumber informasi bagaimana kita bisa mengetahui, memahami ilmu-ilmu Allah, perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangannya. Kemudian ketika tanggung jawab itu ada bagi yang sudah berkeluarga, maka paling tidak menjadi generasi robbani bagi kita yang sudah berkeluarga. Kita punya tanggung jawab, diantaranya bisa dengan beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah ajari keluarga kita, ajari anak dan istri kita, ataupun ketika sebagai seorang istri, ajari anak kita untuk mereka mengenal Allah, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ajaran yang disampaikan oleh para nabi. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133, bagaimana Allah mengabadikan kisah Nabi Ya'qub alaihissalam. Ketika dari sepanjang kisahnya Nabi Ya'qub, ternyata Allah mengabadikannya. Pada saat di akhir ajalnya Nabi Ya'qub alaihissalam mengumpulkan anak-anaknya, apa yang disampaikan kepada anak-anaknya? Bukanlah Nabi Ya'qub khawatir anak-anaknya akan gagal dalam urusan bisnisnya. Bukankah Nabi Ya'qub itu khawatir anak-anaknya atau cucu-cucunya mereka akan mengalami katakanlah urusan dunianya dalam kondisi yang berada dalam kemiskinan? Bukan itu semua. Tetapi apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Ya'qub sebelum meninggal dunia, menanyakan kepada anak dan istri ataupun keluarganya, ma ta'buduna mim ba'di, apakah kamu masih menyembah Allah sepeninggalku, setelah aku tidak ada? Inilah yang harus kita pastikan. Anak kita, cucu kita, istri kita, ataupun yang ada dalam bagian tanggung jawab kita di dalam keluarga, haruslah mampu kita pastikan mereka semua adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tugas berat kita. Oleh karenanya di dalam ayat yang lain kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Luqmanul Hakim yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-13. Luqman menyampaikan nasihat kepada anak-anaknya adalah tidak lain ketika Luqman menyampaikan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak-anakku, la tusyrik, janganlah kalian menyekutukan billah, kepada Allah. Artinya ketauhidan yang ditanamkan itu menjadi hal yang pokok. Jadi kita harus memastikan bahwa yang ada dalam tanggung jawab di keluarga kita semuanya adalah menjalankan prinsip tauhid dan bebas dari segala macam bentuk kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hal yang pertama, tanggung jawab kita menjadi generasi robbani dimulai dari keluarga. Kemudian sahabat Timuzen yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ketika kita setelahnya mengajarkan ketauhidan kepada anggota keluarga kita, maka yang kedua adalah ajarilah keluarga untuk melaksanakan sholat. Jadi perintah yang Allah berikan kepada kita untuk mampu diajarkan. Karena tadi salah satu di antara indikasi sebagai generasi robbani itu adalah yu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Mereka mengajarkan Al-Quran, mereka mengajarkan kebenaran. Maka salah satu yang harus diajarkan kepada anggota keluarga kita adalah bagaimana mereka mampu melaksanakan sholat dengan benar. Inilah tanggung jawab kita yang tidak mudah. Terlebih di zaman ini, anak-anak kita mungkin banyak disuguhkan dengan hal-hal yang akan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka tantangan berat ini, tugas berat ini menjadi tugas kita yang insya Allah sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita ajarkan anak-anak kita untuk mampu melaksanakan sholat dengan benar. Sehingga dalam sebuah sabdanya Nabi SAW menyampaikan, kalau anak kita sudah 7 tahun, perintahkanlah mereka untuk sholat. Dan kalau tidak mau melaksanakan sholat di usianya sudah 10 tahun, maka pukullah mereka. Dan tentu dengan pukulan yang tidak menzalimi. Ini adalah ajaran yang mulia. Kita diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana membiasakan sholat di anak-anak kita. Padahal mereka belum mencapai usia wajib sholat. Tetapi hikmah apa yang bisa kita ambil? Sebetulnya mereka, anak-anak kita di usia 7 tahun atau di usia 10 tahun di saat mereka belum baligh, maka kalaupun mereka tidak melaksanakan sholat, mereka tidak berdosa. Tetapi kenapa kita penting untuk mengajarkan? Kewajiban kita adalah mengajarkan. Jadi kalau kita tidak mengajarkan, berarti kitalah yang berdosa karena tidak melaksanakan kewajiban. Saat anak melaksanakan ataupun tidak, setelahnya kita ajarkan, setelahnya kita perintahkan, maka kita lepas dari tanggung jawab kewajiban untuk menyampaikan atau mengajar perintah sholat kepada anak-anak kita. Dan kalaupun anak-anak kita melaksanakan perintah kita untuk melaksanakan sholat, maka itulah pembiasaan kepada mereka. Sehingga di usianya nanti pada masa akil baligh sudah menjadi taklif, terkena beban hukum kewajiban sholat itu, mereka sudah terbiasa. Tidak menjadikan berat, tidak menjadikan awam atau tidak tahu bagaimana caranya sholat. Maka inilah yang menjadikan bagaimana kita bisa melaksanakan, mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mereka mampu melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengajarkan akhlak kepada anak-anak kita. Jadi tadi yang pertama mengajarkan akidah yang benar, yaitu akidah tauhid. Yang kedua mengajarkan ibadah yang benar dengan ibadah sholat. Dan yang ketiga adalah mengajarkan akhlak kepada anak-anak kita. Salah satu di antara ajaran akhlak yang mulia di dalam Islam adalah pisahkan anak-anak laki-laki kita dengan anak-anak perempuan yang ketika mereka sudah mencapai usia baligh. Pisahkan tempat tidurnya. Ini adalah ajaran akhlak. Maksudnya apa? Pada saat mereka sudah dewasa, mereka bergaul dengan temannya, mereka pun mampu berakhlak, bergaul secara islami. Batas-batas mana yang boleh dan batas mana yang tidak boleh. Ini adalah ajaran yang harus kita biasakan, yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita di dalam keluarga. Dan yang terakhir adalah bagaimana ketika kita mampu untuk menjadikan keluarga kita sebagai generasi robbani adalah dengan jalan tidak lupa kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan keluarga kita. Allah banyak mengajarkan doa di dalam Al-Quran ataupun melalui sabda Nabi SAW. Bagaimana kita memperbanyak doa untuk kebaikan keluarga kita. Ada di antaranya doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah bagian contoh doa yang harus kita perbanyak, yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun doa yang lainnya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini pun sama. Jadi kita memperbanyak doa kepada Allah karena Allah lah yang kuasa atas segalanya. Ketika kita dengan upaya-upaya sebagai manusia, ketika mengajarkan tauhid kepada anak dan istri kita, mengajarkan sholat kepada anak dan cucu kita, mengajarkan akhlak yang baik, maka semua itu mustahil akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang maha membolak-balikan hati setiap hambanya. Oleh karena itu, patutlah dan sudah sewajarnya lah kita memperbanyak doa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam keluarga kita inilah akan menjadikan keluarga kita betul-betul menjadi generasi robbani. Kemudian setelahnya dari pribadi kita sudah
mengupayakan menjadi pribadi-pribadi yang robbani, kemudian melangkah ke lingkungan keluarga sebagai lingkungan terdekat kita, maka tanggung jawab kita berikutnya adalah bagaimana kita bisa memperluas tanggung jawab kita ketika kita berada di masyarakat. Kita tidak bisa menutup diri kita dari kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, kita pun punya tanggung jawab yang sama terhadap masyarakat kita. Ketika kita berada di lingkungan masyarakat, maka tidaklah benar ketika kita menjadi orang-orang yang eksklusif, orang yang tertutup, tidak mau bergaul dengan masyarakat karena merasa diri kita sudah menjadi generasi robbani, sedangkan masyarakat kita masih belum atau masih jauh dari generasi itu. Oleh karenanya, yang benar adalah ketika kita sudah mampu memulai menjadi generasi robbani dengan pribadi kita, kemudian kita membangun keluarga kita menjadi generasi robbani, maka pun sama tanggung jawab kita berikutnya adalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau kita berada di satu masyarakat terdekat, katakanlah lingkungan RT, RW, ataupun mungkin yang lebih luas dari itu semua, tentu sesuai dengan kapasitas kita. Yang menjadikan persamaannya adalah setiap muslim kita semua sama, punya tanggung jawab yang sama bagaimana untuk menyampaikan kebenaran, mengajarkan nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Yang menjadikan perbedaannya adalah kapasitas atau tingkatannya saja. Mungkin ada di antara kita yang levelnya hanya bisa menjangkau level yang ada di tingkat musola. Mungkin juga ada yang lebih luas sampai dengan tingkat masjid, tingkat RW. Mungkin ada yang bisa lebih luas lagi sampai tingkat yang lebih luas lagi. Maka inilah yang menjadikan perbedaannya. Bahkan mungkin kita bisa melihat ada di antara para ulama, para da'i yang mungkin sudah bisa menjangkau lingkup dalam arti yang lebih luas. Skupnya adalah nasional ataupun bahkan internasional. Maka yang menjadikan persamaannya itulah yang harus kita ambil. Bahwa kita semua sama, punya tanggung jawab untuk bagaimana menjadi generasi robbani yang salah satu di antara cirinya adalah mau untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, yang mendapatkan keberuntungan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah umat, ya, menjadi umat yang mampu menjalankan tugas dakwah amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebenaran, ud'u ila sabili rabbik, mengajak manusia kepada jalan Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan metode ataupun cara-cara yang baik, yakni yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang pertama adalah dengan hikmah, dengan ilmu. Kita sampaikan ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu kebenaran secara terang, ya, secara jelas, secara sahih, secara benar. Maka inilah yang dimaksud dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, bukan nasihat-nasihat yang sifatnya mencaci, menghina, atau bahkan mungkin menyesatkan orang. Dan kemudian kalaupun ada perdebatan, maka itu adalah sebagai jalan yang terakhir. Berdebatlah dengan ahsan, dengan cara yang lebih baik. Ini adalah ajaran yang disampaikan oleh Allah kepada kita untuk mampu mengamalkan tugas dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada jalan Allah, memerintahkan, menyeru kepada kebenaran atau kebaikan ala ma'ruf, dan kemudian mencegah atau melarang orang dari kemunkaran. Itulah yang menjadikan tugas kita, yang tidak bisa kita menutup mata ketika kita melihat kemunkaran di tengah-tengah kita, melihat kemaksiatan ada di hadapan kita. Kita tidak boleh berdiam diri, merasa itu bukan tanggung jawab saya, itu adalah tanggung jawab ulama, itu adalah tanggung jawab asatidz,
itu adalah tanggung jawab kiai, itu bukan semuanya. Tapi tanggung jawab kita semua, setiap muslim punya tanggung jawab yang sama. Kata Nabi SAW, man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadih. Barang siapa orang yang melihat kemunkaran, kemaksiatan di hadapannya, maka hendaklah dia melakukan upaya untuk mampu mengubahnya, menjauhkan atau memperbaiki kemunkaran itu dengan kekuatannya, biadih, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Dan kalau kita tidak mampu melakukan itu, fa illam yastati' fa bilisanih, maka kita bisa melakukannya dengan lisan kita, dengan ucapan kita, dengan dakwah kita, ajakan-ajakan yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Dan kemudian kalaupun kita tidak mampu melakukan itu, maka yang terakhir tidak ada pilihan lain. Fa illam yastati' fa biqalbi wa huwa ad'aful iman. Maka jika tidak mampu dengan kekuatan tangannya, tidak mampu dengan lisannya tergerak untuk menyampaikan, menasihati kebenaran, maka ketika masih ada iman di dalam hati kita, kita masih ada kebencian terhadapnya. Dakwah dengan qalbu kita, menyerukan kebenaran adalah dengan bentuk doa kita, bahwa kita tidak membenarkan perbuatan munkar itu, dan kita pun berdoa kepada Allah mudah-mudahan perbuatan munkar itu terlepas dari orang yang melakukannya. Ini adalah bagian tanda-tanda keimanan masih ada di dalam hati kita. Dan mudah-mudahan keimanan yang sudah kita bangun selama 1 bulan Ramadan ini mampu kita pertahankan, mampu kita jaga, dan mampu kita istiqomahkan, sehingga 11 bulan yang akan kita lewati merupakan perjalanan yang lebih panjang daripada 1 bulan ini. Mudah-mudahan akan mampu kita buktikan bahwa kita adalah bukan generasi Ramadhani, yakni generasi manusia orang Islam yang mereka taatnya hanya di bulan Ramadan, orang yang mereka ibadahnya hanya di bulan Ramadan, orang yang silaturahimnya hanya di bulan Ramadan. Tetapi kita adalah menjadi generasi yang Rabbani. Generasi Rabbani adalah generasi yang mana mampu untuk menjaga nilai-nilai ketaatannya kita kepada Allah, dan tentu tidak dibatasi oleh bulan Ramadan saja. Demikian sebagai uraian yang bisa disampaikan, semoga bisa bermanfaat. Dan sebelum ditutup ada sebuah pertanyaan, bagaimana puasanya seseorang apabila mereka di rumah berpuasa akan tetapi saat dia keluar rumah mereka tidak berpuasa. Nah inilah bagaimana ketika ada orang yang berpuasa di rumahnya tidak berpuasa, pas di luar kelihatan orang itu seperti berpuasa gitu. Maka sebetulnya kalau orang berpuasa itu karena Allah dan karena dasar iman, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, dasarnya iman dan dasarnya hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itulah puasanya orang yang akan mendapatkan balasan berupa ampunan ya Allah. Jadi kalau ada orang yang berpuasa pura-pura puasa, maka jelaslah itu adalah tidak sesuai atau bahkan berdosa, karena dia adalah sebagai orang yang munafik, menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam keimanannya. Maka mudah-mudahan insya Allah ya, kita semua tidak termasuk orang-orang yang demikian, orang yang ketika menampakkannya seperti orang yang berpuasa padahal tidak berpuasa. Tetapi insya Allah bahkan kita termasuk orang-orang yang bukan hanya puasa itu menahan dari lapar dan haus, tetapi betul-betul berpuasa mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Dan inilah yang menjadikan tugas kita setelahnya Ramadan meninggalkan kita, yakni bagaimana nilai puasa itu adalah mengendalikan hawa-hawa nafsu kita, sehingga hawa nafsu kita mampu kita arahkan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Satu pertanyaan lagi adalah, apakah jika ada orang tua yang tidak mengikuti untuk memukul anaknya saat tidak sholat dengan alasan masih kecil, itu berdosa atau tidak? Nah ya, ini berarti tadi terkait dengan hadis Nabi SAW, ketika usia anak kita 7 tahun perintahkanlah sholat.
ketika anak kita udah usia 10 tahun, kalau tidak melaksanakan sholat, pukullah. Nah, ketika ada pertanyaan, kalau orang tua yang tidak memukul anaknya karena tidak menjalankan sholat, kalau usianya sudah akil balik, sudah menjadikan wajib melaksanakan sholat, maka berarti orang tua itu tidak sayang kepada anaknya. Sebetulnya makna memukul itu bukanlah dalam arti fisik, ya, memukul secara fisik menggunakan tangan, tetapi pukulan itu adalah sebagai pengingat. Bagaimana mengingatkan anak kita ketika mereka tidak sholat, kita harus terus ingatkan, sudah sholat belum? Ya, kalau belum, perintahkan untuk sholat. Kalau tidak juga, ya kita harus paksakan untuk anak itu mau untuk melaksanakan sholat. Inilah tugas kita. Jadi kalau kita tidak peduli dengan anak kita, berarti kita tidak sayang kepada anak kita. Karena sesungguhnya sayang atau tidaknya orang tua kepada anak itu bukanlah sebatas urusan memberikan nafkah lahir, memberikan baju lebaran yang baru, memberikan makanan yang enak-enak, minuman yang dipesan yang enak-enak. Bukan itu sebetulnya kasih sayang yang sesungguhnya. Kasih sayang yang sesungguhnya adalah bagaimana kita sebagai orang tua mampu memastikan anak-anak kita adalah anak-anak yang solih dan solihah. Itulah sebagai bentuk kasih sayang sebagai orang tua, yakni menyelamatkan keimanan anak-anaknya, menjaga keislaman anak-anaknya selama dalam tanggung jawabnya. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Semoga bisa difahami dan bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, kalau ada hal-hal yang merupakan kebenaran yang disampaikan, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbmu. Maka janganlah kalian, kita semua termasuk orang-orang yang ragu terhadap kebenaran. Kalaupun ada kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan, yang kurang tepat untuk disampaikan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tidak ada maksud dan hal yang disampaikan itu adalah hal yang untuk menyakitkan orang lain ataupun menyinggung orang lain. Tetapi ini semua adalah sebagai nasihat buat kita semua, bagaimana kita menyiapkan diri kita ketika Ramadan sebentar lagi akan berakhir. Kita harus siap untuk menjadi generasi Rabbani, tidaklah menjadi generasi Ramadhani, yakni generasi yang memang menjalankan ibadah-ibadah bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi harus terus berlanjut sampai kita berharap dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali nanti dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.